Shalom Elohim sahabat sekalian. Selamat datang di kanal YouTube Tenor Biasa. Kami orang Kristen biasa yang suka membaca dan mempelajari Alkitab. Kami mendapati dan mempelajari topik-topik menarik dan luar biasa dari Alkitab, dan kami diberkati. Lewat kanal YouTube ini, kami rindu membagikan berkat kebenaran firman Tuhan kepada sahabat sekalian. Kali ini kita bahas topik yang sangat-sangat menarik, yaitu setan pun mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya, benar sahabat sekalian, tidak salah dengar. Setan pun mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Di sini kita akan mempelajari catatan Alkitab tentang peristiwa atau kejadian yang memberi kesaksian bahwa setan pun mengakui Yesus Kristus adalah anak Allah. Alkitab mencatat beberapa kali pengakuan setan bahwa Yesus adalah anak Allah, misalnya dalam peristiwa pencobaan di padang gurun, sebagaimana dicatat Matius 4 ayat 1-10. Di bagian lain, Markus 3 ayat 11 mencatat bahwa roh-roh jahat jatuh tersungkur di hadapan Yesus dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Di sesi ini, kita membahas peristiwa Yesus mengusir roh jahat di Gerasa dan di sinagog di Kapernaum. Kita mulai dengan peristiwa di mana Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, sebagaimana dicatat dalam Injil Sinoptik Matius 8 ayat 28-29, Markus 5 ayat 1-9, dan Lukas 8 ayat 26-31. Di sesi ini kita bahas topik ini berdasarkan catatan Markus 5 ayat 1-9. Tempat kejadian peristiwa ini adalah di Gerasa, di seberang Danau Galilea. Dalam konteks perikop ini, Alkitab mencatat bahwa orang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan di Gerasa menemui Yesus saat Yesus turun dari perahu. Tidak ada seorang pun yang sanggup menjinakkan orang yang dirasuk setan ini. Dia sangat kuat, sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi dia sanggup memutuskan rantai dan belenggunya. Orang ini mendapat kekuatan dari setan yang merasuki dirinya. Orang ini kekuatannya dahsyat karena dia dirasuki ribuan setan. Perhatikan ayat 9. Setan yang merasuki orang ini mengakui mereka sangat banyak sehingga dinamakan legion. Sebagai perbandingan, dalam istilah tentara Romawi, satu legion terdiri dari 6.000 tentara. Bayangkan betapa kuatnya orang ini karena dia dirasuki ribuan setan. Siang malam dia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit di Gerasa seperti tidak kenal lelah. Sekuat dan sehebat apapun orang yang dirasuk setan itu, bersama ribuan setan yang merasuk orang Gerasa itu, mereka sama sekali tidak berdaya saat berhadapan dengan Yesus Kristus. Yesus seorang diri menaklukkan ribuan setan itu. Ribuan roh jahat itu tersungkur di hadapan Yesus seorang diri. Saat orang yang dirasuk setan itu menyembah Yesus, roh-roh jahat itu tersungkur di hadapan Yesus. Dalam peristiwa inilah kita mendapati pengakuan setan. Perhatikan apa yang dicatat Markus 5 ayat 7. Pada saat para setan itu berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Jelas sekali ayat ini mencatat pengakuan setan bahwa dia tahu siapa Yesus. Setan mengakui Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Perhatikan juga bahwa setan paham betul kalau Yesus akan menyiksa ribuan setan itu saat waktunya tiba. Perhatikan Matius 8 ayat 29. Di sana Alkitab mencatat teriakan para setan itu, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Pengakuan yang sama keluar dari mulut orang yang dirasuki setan itu, yang menyebut bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Lihat Markus 5 ayat 7.
Sekarang kita belajar dari peristiwa lain yang terjadi di sebuah sinagog di Kapernaum, sebagaimana dicatat Markus 1 ayat 21-28 dan Lukas 4 ayat 31-37. Tempat kejadian peristiwa ini adalah di sebuah sinagog di Kapernaum. Saat itu hari Sabat dan Yesus mengusir roh jahat dari seorang yang kerasukan setan di sinagog. Saat itu Yesus sedang mengajar di dalam sinagog, tempat ibadah orang Yahudi. Saat melihat Yesus, orang yang dirasuk roh jahat itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Markus 1 ayat 24 dengan jelas mencatat pengakuan setan bahwa dia mengetahui siapa Yesus, yaitu yang kudus dari Allah. Sampai di sini kita sudah mendapati 3 hal yang dicatat Alkitab mengenai pengakuan setan. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, Yesus adalah yang kudus dari Allah, dan suatu saat nanti Yesus akan menyiksa para setan. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara setan mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah? Dari mana setan mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah? Mari kita periksa catatan Alkitab. Sebelum Yesus dicobai oleh iblis atau setan di padang gurun, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, sebagaimana dicatat dalam Matius 3 ayat 16 dan 17, Markus 1 ayat 9-11, dan Lukas 3 ayat 21-22. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi saat Yesus dibaptis. Perhatikan apa yang dicatat Alkitab. Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun ke atas Yesus. Dan terdengar suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Suara itu berasal dari sorga. Lihat Matius 3 ayat 17, Lukas 3 ayat 22 mencatat sebagai suara dari langit. Ini adalah 2 hal yang sama. Ini adalah suara Allah Bapa dari sorga yang menyebut Yesus sebagai anakku. Suara inilah yang didengar dan dicatat oleh Yohanes, penulis Injil Yohanes. Suara inilah yang didengar juga oleh setan, sehingga setan mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Itulah sebabnya saat Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, si iblis berkata, "Jika engkau anak Allah." Sebelum memulai pelayanannya, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Lihat Matius 3 ayat 16 dan Markus 1 ayat 9. Setelah dibaptis, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lihat Matius 4 ayat 1 dan Markus 1 ayat 12. Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari dan 40 malam, seperti dicatat Matius 4 ayat 2 dan Markus 1 ayat 13. Setelah selesai berpuasa, Yesus dicobai oleh iblis. Saat mencobai Yesus, iblis menggunakan frasa, "Jika engkau anak Allah." Sekali lagi, istilah anak Allah dalam konteks pencobaan di padang gurun digunakan iblis karena dia sudah lebih dulu mendengar suara dari sorga saat Yesus dibaptis, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sampai di sini kita sudah mendapati informasi yang valid dari Alkitab bahwa setan pun mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Sahabat sekalian, mungkin Anda bertanya, apakah pengakuan setan layak dipercaya? Ingat, setan adalah pendusta dan bapa segala dusta. Lihat Yohanes 8 ayat 44. Perhatikan urutan peristiwa yang dicatat Alkitab. Pengakuan setan didasari kepada kesaksian Allah Bapa dari sorga saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan bahwa Yesus adalah anak Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa setan tidak menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah? Jawabannya sederhana, karena saat berhadapan dengan Yesus, setan tidak mungkin dan tidak bisa berbohong. Setan adalah penipu dan pembohong, tetapi setan tidak mungkin dan tidak bisa membohongi dan menipu Yesus.
Setan atau iblis gentar saat berhadapan dengan Yesus Kristus. Inilah pesan kebenaran yang disaksikan Alkitab, yaitu Yesus Kristus adalah Anak Allah. Iblis dan setan pun mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Sahabat sekalian, Yesus adalah Anak Allah karena Yesus memiliki satu hakikat, yaitu hakikat yang sama dengan Allah, sehingga Yesus adalah Allah. Perhatikan ilustrasi sederhana ini. Anak seorang presiden bukanlah presiden, tapi anak sang presiden adalah manusia. Dalam hal ini, presiden dan anak presiden adalah sama-sama manusia. Karena itu, anak presiden tersebut adalah anak manusia. Dalam konteks ini, manusia adalah hakikat, sedangkan presiden adalah jabatan. Demikian juga, Allah adalah hakikat, bukan jabatan. Yesus adalah Anak Allah, dan Yesus adalah Allah karena Yesus memiliki satu hakikat yang sama dengan Allah. Saat Anda mendengar kesaksian Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, bagaimana reaksi Anda? Sekarang mungkin Anda bisa menyangkal Yesus sebagai Anak Allah, tapi saat Yesus Kristus datang kembali dalam segala kemuliaannya, Anda tidak mungkin menyangkal Yesus sebagai Anak Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ingat, bila mana saat itu tiba, Anda akan menangisi kedatangan Yesus karena Anda sudah terlambat. Jangan berkeras hati saat masih ada kesempatan. Saat berhadapan dengan Yesus, setan pun tidak sanggup menyangkal Yesus sebagai Anak Allah.